Kasus-kasus penipuan oleh mafia tanah menjadi salah satu ancaman di tengah upaya pemerintah yang masih terus mempercepat program sertifikasi tanah nasional. Bagaimana tentunya upaya untuk menutup celah penipuan dan aksi mafia tanah? Kita akan menanyakan langsung kepada tenaga ahli Menteri ATR BPN Bidang Hukum dan Litigasi Iing Sodikin Arifin. Terima kasih Pak Iing telah bergabung bersama kami. Ini kalau kita lihat terkait dengan Menteri ATR Kepala BPN menyebut ini masih ada celah terkait dengan aksi mafia tanah yang menggunakan KTP palsu. Bagaimana ini bisa terjadi Pak? Tentunya karena pasti akan ada proses verifikasi dokumen kan? Bagaimana sebenarnya hal ini masih bisa terjadi? Bagaimana ini bisa lolos? Ya, terima kasih Mbak Elisa, selamat sore. Yang pertama, memang pelayanan pertanahan itu ada beberapa. Pertama ada pelayanan pendaftaran tanah pertama kali. Juga ada pelayanan pemeliharaan data atau maintenance, yaitu kalau jual beli, peralihan, baik itu hibah maupun tukar menukar dan hak tanggungan itu. Nah, memang dengan Undang-Undang 24 2013 itu tentang kependudukan kan sistem kependudukan sudah berbasis NIK. Nah, di SOP kita juga harus ada NIK-nya. Kalau seorang pemohon, baik pemohon peralihan hak jual beli itu harus, kalau belum ada NIK harus memverifikasi ke NIK di kantor kabupaten kota masing-masing. Jadi artinya itu disaring juga harusnya. PPAT sebelum kalau itu peralihan hak harus meneliti juga ya. Memang itu harus PPAT, jadi harus ada unsur kehati-hatian. Seseorang yang menghadap terhadap PPAT itu juga harus diteliti ya. Memang di BPN itu belum ada namanya face recognition. Dari foto aja bisa diverifikasi apakah benar KTP ini sama dengan fotonya. Memang itu yang ada hanya di Dukcapil. Artinya harusnya kantor PPAT orang datang juga betul-betul diteliti apakah subjeknya itu memenuhi syarat enggak. Memang kalau di luar negeri, Mbak Alisa, peralihan itu lama penelitiannya, baik subjek maupun objek. Memang diatur di Perma 4 2016 tentang pembeli yang beritikat baik. Pembeli yang beritikat baik itu artinya kalau itu tanah terdaftar itu harus di hadapan PPAT. Kalau itu lelang itu harus di hadapan pejabat lelang. Kalau itu tanah tidak terdaftar harus di hadapan lurah. Harganya wajar. Itu syarat. Syarat B kata Perma itu. Okay. Unsur kehati-hatian, unsur pruden, apakah dia benar miliknya bukan? Apakah tanah sengketa itu bukan? Jadinya fisiknya juga harus lihat. Kalau kehati-hatian itu PPAT itu meneliti, jadi bukan formal saja PPAT juga material. Dalam hukum tanah dikenal namanya asas nemo plus iuris. Orang tidak boleh mengalihkan hak melebihi yang punya, jadi melindungi sebetulnya ya. Kata pepatah itu, tanah itu milik Tuhan. Yang mengengineer inilah yang para mafia, yang uangnya hanya dengan 2 miliar, harganya 50 miliar, ya ini yang kita menjadi target Kementerian Agraria bersama kepolisian dan KPK juga sangat mendukung upaya karena mengganggu sistem hukum. Oke. Ya. Pak Iing, tadi kalau kita berbicara mengenai verifikasi data, ini kan juga begitu panjang tadi prosesnya Anda katakan. Tapi balik lagi Pak, ini kalau kita lihat bahwa Pak Sofyan Djalil pada Februari lalu ketika berbicara terkait dengan masalah mafia tanah sempat menyampaikan akan melakukan pembahasan dengan Dirjen Dukcapil terkait dengan masih beredarnya lah KTP lama yang kemudian ini dimanfaatkan oleh oknum mafia tanah selama ini. Sebenarnya sejauh ini bagaimana sinergi yang dibangun dengan lembaga ataupun instansi terkait dalam memverifikasi dokumen-dokumen untuk sertifikasi, Pak?
Jadi kita sudah kerjasama, artinya kalau belum ada NIK juga bersama Kementerian Dalam Negeri, kan Dukcapil di bawah Kementerian Dalam Negeri. Dalam kependudukan memang suatu saat bisa terintegrasi semua, baik itu NIK maupun NIP. Kalau di pertanahan itu namanya nomor identifikasi bidang. Jadi ke depan sebetulnya itu harusnya satu ID supaya memudahkan pajaknya juga tercover semua di satu identitasnya ini. Jadi sudah ngebangun sebetulnya. Cuma sistem itu kan belum dipunya di BPN yang mempunyai yang teorinya face recognition itu bisa mendeteksi, tapi PPAT juga sangat menentukan, Mbak. Karena pasal PP 24 2016 tentang PPAT, pasal penjelasan pasal 10, PPAT itu dilarang berpermufakatan jahat. Jadi memperjanjikan yang menimbulkan konflik di bidang pertanahan dan dapat juga dia dipecat. Artinya PPAT juga mempunyai tanggung jawab. Jangan sampai orang yang berhak itu kehilangan hak. Contohnya orang harga 50 miliar, Mbak Elisa. Dikasih 2 miliar, dipinjam sertifikatnya UNUTEK, diganti, diberalih. Artinya itu bukan pembelian beritikat baik, itu the quedo the trow. Ya, yang beritikat buruk itu bisa dipidana melanggar pasal 88 KUHP, permufakatan jahat, atau dalam bahasanya Belandanya summons spanning itu, Bu Lisa. Tapi kalau dilihat ya, ini Pak Iing, bahwa ini tadi udah bersinergi aja tapi masih kecolongan. Nah, ini bagaimana untuk mengatasi kecolongan ini? Apakah salah satunya dengan mengubah tadi supaya menutup celah ini, yaitu adalah dengan menggunakan digitalisasi. Nah, ini kan pembenahan sistem ke arah digitalisasi ini dikatakan bisa meminimalisir lah, atau bahkan mungkin menutup celah penipuan oleh mafia tanah ini. Ini sejauh ini bagaimana nih Pak proses digitalisasi data-data pertanahan? Ya, jadi sudah mulai ya dengan Undang-Undang 11 2008, dengan Undang-Undang 11 2020, Undang-Undang Cipta. Alat bukti digital itu sama dipersamakan dengan akte otentik yang diperluas, jadi artinya sama bisa dibuktikan di pengadilan, tidak hard copy tapi mengenai digital itu menjadi alat bukti. Dan kita ke depan memang di Peraturan Menteri 1 2021 kan menuju digital, cuma kan bertahap, Mbak Elisa. Bertahap, mungkin yang mana daerah itu kan harus diverifikasi ulang datanya supaya betul-betul warkah yang itu terkepalin dan betul-betul tidak merugikan pemiliknya. Jadi kita diverifikasi dan warkah dalam digital itu warkah yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Oke, baik. Terakhir Pak Iing, ini kalau kita tahu bahwa salah satu juga yang menjadi ancaman jika memang ini merubah menjadi digitalisasi adalah hacker. Nah, ini kan hacker juga bisa berpotensi menjadi sebuah ancaman di sini. Dan juga masalah akses oleh masyarakat yang terutama berada di 3T dan juga para orang tua tentunya yang memang bisa dikatakan masih belum terlalu akrab dengan dunia digital. Lalu bagaimana menanggapi hal ini? Bagaimana tentunya antisipasinya terhadap tantangan-tantangan ini? Jadi mungkin cara pengamanannya kan bisa melalui digital signar, ya. Jadi yang kedua QR kode barcode yang dulu itu, yang ketiga juga HS kode unik, ya, artinya akan kita betul-betul safety ya, dalam arti untuk ke depan jadi tidak mungkin merugikan dan masyarakat juga tetap ya tidak serta-merta langsung ditarik sertifikat itu yang dipegang masyarakat itu menjadi digital. Jadi bertahap mungkin program pertama untuk tanah aset-aset pemerintah
Yang kedua, daerahnya daerah yang betul-betul sudah diverifikasi. Tidak ada lagi flying persil yang tidak bisa diidentifikasi. Tidak ada overlap, jadi disebut daerah lengkap. Itu Mbak Elisa ke depan. Baik Pak Yeng, terima kasih telah bergabung bersama kami dalam Prime Time. Terima kasih atas informasinya juga. Dan pemirsa, Iing Sodikin Arifin, tenaga ahli Menteri ATR BPN bidang hukum dan litigasi.